Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja, ya. Semoga diberi kesehatan untuk dapat mengikuti pelajaran pada hari yang berbahagia ini. طيب في الأسبوع الماضي أو في اللقاء الماضي نحن قد تعلمنا ما يتعلق بالتبرك في الصفحة 32. في الأسبوع الماضي قد تعلمنا في الصفحة 32 di halaman 32 yang berkenaan tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya tabarruk asyirki dan tabarruk al-bid'i. Kita telah sebutkan dalil-dalilnya di halaman 32. Ada firman Allah dan ada hadis dari Abi Waqid Al-Harith bin Auf Al-Laisi, dan sebagainya. Kemudian kita telah menerjemahkan di halaman 33 yang ada di tabel, kalimat-kalimat dan maknaha. Kemudian ma yushrah istilamuhu minal ahjar, apa-apa yang disyariatkan, istilamuhu minal ahjar, mengusap batu-batu. Apa syariat yang membolehkan mengusap batu-batu, Yang pertama ada batu Hajar Aswad yang dianjurkan untuk mengusapnya dan menciumnya, Kemudian yang kedua ada Ruknul Yamani yang terdapat di sudut Ka'bah. Dan ini disuruh untuk mengusapnya. Dan dua-dua ini mempunyai dalil dan syariat untuk dianjurkan melakukan perbuatan tersebut, Adapun selain itu ada batu-batu di perkampungan, perdesaan, batu-batu yang dianggap keramat, dan selain dari ini maka ini tidak ada anjuran ataupun perintah dari Rasul dan Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkannya. Baik. Pertemuan pagi hari ini kita akan pindah ke halaman berikutnya, yaitu halaman 34. Silahkan dibuka buku antum semua sebelum kita membaca dan menjelaskan materi kita pada hari ini, Semoga sudah membuka buku semuanya, di halaman 34. Baik. Nahnu indana masih berkaitan dengan tabarruk al-ahjar, masih berkaitan dengan tabarruk al-ahjar. Ini hari ini kita akan mempelajari sedikit berkenaan tentang Umar radhiyallahu anhu yaqbalu al-hajj yuqabbilu al-ajar wa yuhaddiru min asy-syirk. Umar radhiyallahu anhu yuqabbilu al-hajar wa yuhaddiru min asy-syirki. Umar, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencium Hajar Aswad dan memberi was-was atau wanti-wanti peringatan supaya dengan Hajar Aswad itu kita tidak jatuh ke dalam kesyirikan, dan apa-apa yang disunahkan saja, tidak melebihi dari apa yang dianjurkan dalam syariat, dan tidak berlebihan, seperti yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sa'aqra lakum al-hajaru al-aswad yastalimu ittiba'a li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam la talaban lil barakah. Di sini disebutkan Hajar Aswad yang sebenarnya yaitu membasuh Hajar Aswad ini untuk mengikuti sunnah-sunnah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk meminta barokah kepada Hajar Aswad tersebut. Ini merupakan sunnah-sunnah yang dilakukan Rasulullah saja, bukan untuk meminta barokah kepada batu Hajar Aswad. Yang kita lakukan hanya sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada la yajuzu mashu al-badan ba'da istilamihi.
Oleh karena itu kita tidak dianjurkan untuk mengusap badan kita setelah kita mengusap batu tersebut, ya. Karena ada sebagian orang menganggap dengan mengusap batu tersebut dia akan mendapat keberkahan, kemudian mengusap badannya untuk mendapat keberkahan di badan orang tersebut, dan ini tidak ada anjuran. Fadlan an mashi al-aulad aw malabis ghairiha, dan juga ada yang membasuh anak-anaknya setelah itu, kemudian baju-bajunya, supaya terdapat ya mengambil keberkahan dari batu hajar aswad. Fa kullu hadha bid'atu la aslan laha. Ya, semua ini termasuk ke dalam bid'ah, tidak ada ya rujukan dalil syariat yang menganjurkan membasuh badan, membasuh baju setelah mengusap hajar aswad. Walihada lima qabbala Umar radhiyallahu anhu hal hajar al aswad bayyana linnas annahu la yanfa wa la yadur. Ya. Dan ini sebagaimana Umar radhiyallahu anhu dahulu telah mencium hajar aswad, ya, kemudian menjelaskan kepada manusia sekalian bahwasannya hajar aswad ini la yanfa wa la yadur, tidak bermanfaat dan tidak bisa memengaruhi sesuatu. Ya, dia hanya batu saja, tidak bisa bergerak, bisa memberi hal-hal yang bermanfaat, dan juga tidak memberi hal-hal yang membahayakan kita. Dia hanya batu saja. Faqala, apa yang dikatakan Umar? Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Kata Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan kepada batu ketika itu, batu hajar aswad ini, ketika dia ingin hendak menciumnya, dia mengatakan terlebih dahulu, aku tahu bahwasannya engkau hanyalah batu, la tadur wa la tanfa. Kamu tidak bisa memberi pengaruh keburukan maupun kebaikan bagi kami. Walaula anni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Ya, bahwasannya jikalau ya saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau wahai batu, maka aku tidak akan pernah mencium engkau. Dia mengatakan kepada batu. Karena saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium engkau dan aku mengikuti sunnah Rasulullah, maka aku cium engkau wahai batu. Ya, maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya Umar radhiyallahu anhu, ya, jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganjurkan bagian dari sunnah yang dilakukan oleh Nabi, maka Umar radhiyallahu anhu tidak akan melakukan atau menciumnya batu hajar aswad tersebut. Al-awwala wa fi qali Umar radhiyallahu anhu bayyanun li amrayn. Ini terdapat dari perkataan Umar tadi, terdapat dua poin penting, yaitu al-awwal annahu innama naf'al dzalik ittiba'an li sunnati la syai'in akhar. Ya, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya di sini disebutkan bahwasannya yang pertama, kita melakukan mencium hajar aswad tersebut, mengusapnya, itu merupakan ittiba'an li sunnah, mengikuti sunnah yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada maksud yang lain, la syai'in akhar. Tidak ada maksud, tidak ada mengusap badan setelah mencium hajar aswad atau setelah mengusap hajar aswad, ya. Ini tidak ada anjurannya. Walidzalik la nazid ala ma fa'alahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu hadha tu'bad, ya, mahad. Makanya tidak boleh kita melebih-lebihkan setelah kita mengusap menciumnya, maka sampai di situ saja. Tidak boleh kita mengusap badan, mengusap baju setelah itu, maka tidak ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hanya merupakan sunnah Nabi. Ya. Kemudian yang kedua, as-tsani saddud dzari'ah allati yumkin an yata'allaqa bihi du'afa al-iman wa ahlul jahl.
Ya, ini mengkhawatirkan bagi siapa saja jikalau kita melakukan hal yang berlebihan, maka dikhawatirkan ada orang yang lemah imannya, ya, orang-orang yang kurang ilmunya, dia akan bergantung kepada batu tersebut, ya. Takutnya dia akan bergantung dan meminta keberkahan kepada batu Hajar Aswad tersebut. Fatawassalahu ila syirki bi'ibadatil al-ahjar wa nahwihima. Ya, takutnya dia akan bertawasul kepada batu tersebut, kemudian beribadah kepada batu tersebut dan sebagainya. Ya, ini yang dikhawatirkan, maka tidak boleh kita berlebihan ya terhadap batu tersebut. Apa yang disuruh dan disunnahkan itu yang saja yang kita kerjakan, tidak berlebihan, ya. Tidak berlebihan dalam melakukannya. Baik, sampai di sini paham semuanya. Yang dianjurkan hanya mengusap, kemudian jika memungkinkan maka ciumlah batu Hajar Aswad tersebut. Karena di Ka'bah itu orangnya sangat-sangat banyak, ya. Berdesak-desakan. Jika memungkinkan untuk mencium maka ciumlah. Ya. Baik. Sampai di sini paham semuanya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, ya, dan dapat menjadi amal kebaikan kita di hari akhirat nanti. Ustaz harap semua kita dalam keadaan ikhlas dalam mempelajari ilmu agama ini. Taib. Karena waktu sudah mau habis, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk merajaah setiap hari, ya, pelajaran-pelajaran dan materi-materi yang telah kita pelajari di minggu-minggu yang lalu, karena sebentar lagi ujian akan dilaksanakan. Maka catatlah poin-poin penting, ya, dari penjelasan Ustaz dan arti-arti kata penting, ya, maka supaya untuk memudahkan antum untuk memerajaah kembali pelajaran-pelajaran antum. Baik. Ya, kita lanjutkan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Ya, kita cukupkan pada pagi hari ini. Ashkuru lakum syukran katsiran ala ihtimamikum wa istima'ikum wa jazakumullahu khairan. Nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.